Saya pikir untuk suatu pekerjaan yang disebut dengan government affair atau government relation, we have to put our point, separuh ini ada di company, separuh kita ada di government. Dengan demikian kita punya balance. Nah, company apa sih kira-kira ada yang butuhkan. Nah, government apa yang dibutuhkan. Dan demikian kita bisa match. Karena begini, kita melihat ada kadang-kadang government juga ketidaktahuan mereka terhadap industri kita. Gimana sih kok? Oh, ternyata di industri tembakau ada ini ya, ada petani tembakau ya. We have a partner with petani tembakau misalnya, ada kemitraan. Nah, ada kemitraan. Kita kasih dia bibit, tanam, sudah kemudian setelah pada waktu panen kita beli dengan harga pasar. Ini mungkin tidak kelihatan di situ, Pak. Sobat Dunia Pro, selamat datang di Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif yang membahas dunia kerja dan bisnis. Telah datang di studio kami Bapak Firdaus. Beliau adalah Presiden Director dari perusahaan pabrik baja terbesar swasta di Indonesia. Beliau akan bercerita sedikit mengenai background beliau dan mengenai industri baja secara general. Semoga bermanfaat. Selamat datang Pak Firdaus. Terima kasih, Bung Henrico. Selamat pagi. Senang ketemu lagi nih. Terima kasih. Ya, saya juga senang ketemu lagi. Ya. Pak Firdaus kan sekarang sebagai presidir ya. Ini perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. TBK juga ya Pak. Betul Pak. Oke. Bisa cerita sedikit nggak sih Pak mengenai industri baja itu seperti apa in general untuk orang-orang yang awam ya, termasuk saya gitu loh, pemirsa di rumah. Mereka kalau baja kan bayangannya ya baja gitu loh. Baik. Mau bangun rumah kita beli baja gitu loh. Tapi apa itu baja, prosesnya bagaimana, ada berapa macam baja dan lain sebagainya gitu loh. Makasih Bung Henry. Jadi dalam industri baja ini sangat menarik. Kalau kita lihat industri baja adalah industri yang high capital investment yang pasti. Kemudian juga di Indonesia ini kita lihat ada hampir 180 perusahaan baja yang tergabung dalam IIC ya, Industry Iron and Steel Association. Dalam hal ini perlu kita jelaskan juga, industri baja ini sebenarnya ada dua. Satu adalah konsep yang end-to-end, mereka ambil dari semua supply chain, dari proses produksi, manufacturingnya dari raw material, kemudian proses, kemudian menjadi semi-finished good, kemudian mereka rolling lagi menjadi finished good lagi. Nah, yang ada sekarang, yang ada di Indonesia ini, hampir semua kebanyakan adanya di rolling stage. Nah, untuk yang proses manufacturing ini, yang proses yang disebut dengan furnace melting, itu udah nggak banyak. Ya, jadi sekarang ini adalah yang banyak yang rolling. Mengapa terjadi? Karena kalau kita bicara suatu proses baja, itu adalah end-to-end-nya adalah dari raw material. Raw materialnya adalah kalau kami memakai sistem electric arc furnace, yaitu memakai elektroda ya, memakai PLN energinya, itu kita ambil 70-70% raw materialnya adalah steel scrap. It is recycled material. Nah, dengan recycle kita proses menggunakan EAF, kemudian menghasilkan semi finished good, bisa billet, slab dan sebagainya. Nah, dari sanalah mereka reloading lagi, diproses lagi menjadi let's say menjadi habim, menjadi plat, pipa dan sebagainya. Saat ini banyak sekali manufacturing tidak mau mengadakan proses produksi karena high cost pasti. Elektriknya besar ya, pemakaian listriknya, kemudian karyawan dan sebagainya. Jadi mereka lebih memilih import mengenai semi finished good-nya, import billet dari luar. Kemudian mereka reheating, kemudian mereka proses mengenai kembali lagi menjadi rolling menjadi finished good. Nah, inilah terjadi di Indonesia sekarang ini. Nah, kemudian proses produksi kami juga ada dua. Satu yang memakai electric arc furnace seperti kami, ya, memakai elektroda, di mana carbon emission CO2 emissionnya jauh lebih kecil prosesnya dibanding lebih hijau ya Pak? Ya, bisa dikatakan lebih environment friendly lah. Ya, kemudian kedua yang memakai sistemnya itu yang memakai blast furnace. Blast furnace lebih memakai iron ore, kemudian memakai batu bara, coal, dan memakai scrap lebih sedikit. Kalori tinggi ya Pak? Jadi kalau kita bisa lihat gampangnya begini Pak.
Dapur ada yang memakai kompor listrik, ada yang memakai kompor yang masih memakai kayu bakar. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kompor listrik otomatis kan nggak banyak asap, nggak banyak pollution ya. Nah, yang memakai itu kan jauh lebih banyak asapnya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, jadi itu yang kita masuk dari proses tersebut dulu. Nah, kemudian dengan high capital investment, otomatis proses produksinya kan memakan cost yang cukup tinggi. Raw material, proses produksi, ya kan, sampai delivery, sampai finish good. Nah, sebenarnya di Indonesia ini negara-negara maju seperti India, Korea, Jepang, still manufacturing is a mother of the industry. Kenapa mereka sebutkan itu? Karena di mana suatu negara membangun pasti perlu baja. Contoh, membangun jembatan, ya kan, kemudian beberapa let's say infrastruktur jalan, bangunan, gudang, dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya pemerintah juga harus take care about the steel industry di Indonesia. Ya, jadi konteksnya adalah kita melihat kalau suatu negara di mana steelnya bagus, dijaga oleh di pemerintah, misalnya pemerintah, kita yakin mereka akan berkembang. Contoh India, mereka ada kementerian mengurusi khusus buat baja. Ya, kemudian Korea, Jepang, mereka punya APBN, budget negara itu ada sekian persen alokasi untuk pengembangan dunia baja. Jadi mereka sudah punya roadmap 2050 akan net zero emission. Setiap tahun tuh mereka sudah punya the development, research and development, R&D. Nah, kita di sini Indonesia masih ketinggalan jauh. Nah, mesin-mesin baja kita di Indonesia masih umur-umur lama karena tidak ada support dari government. Nah, semuanya dari sendiri ya, internal. Nah, jadi ini menjadi challenging bagi kita untuk memajukan industri baja ke depannya. Ya. Saya pernah baca juga bahwa semakin maju satu negara, semakin besar konsumsi bajanya ya Pak? Ya. Oke. Di Indonesia masih berapa kilo per tahun sekarang Pak? Untuk konsumsi baja di Indonesia sangat rendah sekali. Yeah. Sekarang ini per kapita sekitar hampir hanya 50 kilogram. Ya. Tetapi di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, mereka sudah hampir 200 sampai 300 kg per kapita. Artinya negara maju itu sudah sangat kuat sekali bajanya, dan mereka tahu ini pemakai baja untuk kebutuhan mereka punya pembangunan. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita juga mengadakan edukasi sebenarnya. Pemakaian baja ini adalah pemakaian untuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Ya, misalnya untuk struktur mengenai bangunan, bagaimana dia bisa tahan terhadap gempa misalnya. Nah, ya jadi ini saya pikir perlu ada edukasi dengan pemerintah dan juga mungkin dengan universitas misalnya ya, akademis, untuk kira-kira baja ini manfaatnya apa sih? Spesifikasi juga seperti apa speknya, karakternya seperti apa, is very long, sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Oke. Nah, kalau bicara mengenai ini Pak, mengenai baja sendiri gitu loh, industri baja di Indonesia itu diproteksi nggak sih? It's a good question Pak. Sebenarnya kalau kita bicara volume dulu dah ya, volume baja Indonesia nasional itu sekitar kebutuhan 18 juta ton per tahun, ya, dengan asumsi growth sekitar 4-5% setiap tahunnya. Nah, saat ini supply lokal hanya bisa mencapai 13-14 juta ton. Berarti masih ada gap. Nah, inilah yang menjadi concern, bagaimana kita pemerintah dan swasta kita ini bekerja sama bagaimana memprotek industri kita. Tapi yang terjadi, kita melihat banyak sekali sekarang produk-produk baja yang masuk dari luar. Ya, saya hanya menggambarkan begini, program seperti yang sekarang terjadi adalah di Tiongkok, di China. Dengan kondisi mereka sekarang ekonomi yang sedang downtrend, mereka produksi baja kan continue terus Pak, tiap hari mereka produksi, nggak bisa berhenti. Nah, yang terjadi adalah banyak sekali stok-stok baja mereka di gudang dan mereka dumping ke negara-negara Asia. Negara Indonesia misalnya ke Vietnam, ya, ke Kamboja, ke Indonesia. Mereka dumping itu dengan harga lebih murah. Karena bagi mereka yang penting barang keluar, kemudian mereka bisa produksi kembali. Nah, ini yang terjadi, kami melihat banyak sekali produk-produk baja dari luar masuk dengan harga murah. Data dari IICA tahun 2022, baja masuk itu hampir sekitar 2,9 juta ton. 2023 naik menjadi hampir 4 juta ton.
Nah, semester 1 2024 ini sudah hampir 3 juta ton. Pasti akan lebih besar lagi nanti di akhir tahun. Nah, inilah yang menjadi concern kami sebagai pemain lokal. Karena harga atau price daripada baja itu per kilo itu sangat ini sekali. Sangat apa ya? Kalau orang bilang beda harga 500 perak dibeli harga murah. Contoh harga baja saya misalnya jual dengan harga 12.000. Ya, baju import jual dengan harga 11.500. Berarti ada beda harga 500 rupiah. Tapi kalau kebutuhannya 1.000 ton, bedanya 500 juta. Kalau dia kebutuhan 2.000 ton untuk suatu project, bedanya 1 miliar. Nah, inilah yang menjadi edukasi kita ke depan, bagaimana supaya baja-baja dari luar juga harus mempunyai level same playing field di kita. Nah, makanya kami bicara dengan pemerintah, mari bersama-sama kita terapkan semacam protection. Apa itu? Trade remedies misalnya. Ya, ada safeguard, ada anti dumping, dan juga dari Kementerian Perindustrian kami harapkan kalau bisa pakai SNI, Standar Nasional Indonesia, atau mungkin TKDN misalnya dengan lokal konten yang lebih tinggi. Nah, inilah yang harus memang kita lakukan ke depan. Ini saya rasa mungkin background Pak Firdaus di corporate affairs ya ini yang istilahnya jadi player role ya Pak. betul. Iya. Karena yang menarik Pak Firdaus ini backgroundnya corporate affairs, government relation, tapi sekarang jadi presidir sekarang, gitu loh. Itu buat saya menarik sekali gitu loh. Tapi di situ saya mulai melihat kenapa nih penting sekali corporate affairs government relation ya Pak. Iya, jadi begini, kalau saya lihat the journey of my career ini sangat unik. Kalau boleh saya cerita kembali, Bung Henrico waktu itu, feedback dari sebelumnya, saya pernah berkecimpung di dunia bisnis sepatu ekspor dengan perusahaan-perusahaan Korea sebelumnya. Kemudian juga saya pernah masuk di industri waktu itu di perusahaan minum beralkohol, ya. Sebut saja multi bintang Indonesia. Saya berkecimpung di dunia alkohol misalnya. Dan saya juga pernah berkecimpung di dunia tobacco. Nah, ya di rokok misalnya rokok. Ini menarik. Jadi kalau Pak Hendy bertanya saya kok luar biasa dari A, B, C-nya berbeda-beda ini dia punya bisnis industrinya. Tapi yang saya pelajari adalah saya belajar, saya learning. Bagaimana industri A seperti ini, industri B seperti ini, karakternya, ya kan? How to engage with government, how to deal with local. Jadi ini menambah kita punya wawasan. Pada waktu saya masuk ke industri baja, ini pun menjadi challenging. Why? Karena waktu itu saya masuk di perusahaan yang sudah multinational company lah, ya, multi bintang, berbintang, sudah terstruktur. Dia punya SOP-nya jelas, do and do not-nya jelas semua. Pindah ke perusahaan rokok BAT, berarti sampaikan tobacco, sama juga very compliance about do and do not, ya kan, permit license semua. And suddenly goes to satu perusahaan yang notabene perusahaan lama yang waktu itu masih family business. Nah, baru aja setahun mereka go public TBK. Nah, saya masuk di situ. Nah, luar biasanya kan, waduh ini quite different, ya. Belum ada sistemnya, aplikasi sistemnya, semuanya masih ibaratnya masih ada family authorization-nya begitu. Nah, tapi it's a challenge lah. It's a challenge bertahan dan akhirnya we are doing well at the moment. Nah, ini menarik. Memang masing-masing industri punya karakter yang berbeda-beda. Tapi dalam prinsip saya adalah let's learn, ya, belajar, kemudian kita juga membina hubungan baik dengan semuanya. Nah, sehingga kita semua, jangankan sekarang, rekan-rekan teman-teman kami yang dulu masih di Bir Bintang, masih di BAT misalnya, masih berkumpul dengan kami. Nah, jadi tetaplah kita membina hubungan dengan networking lah dengan mereka semua. It's very important. Saya ingat benang merahnya, correct me if I'm wrong ya Pak ya, kalau benang merahnya adalah selama ini kalau saya melihat posisi government affairs itu sangat kritikal di mining industry misalnya. Mining, oke. Iya, tapi kalau saya lihat dari industri yang Pak Firdaus sebutin tadi, minuman beralkohol, rokok sama baja, benang merahnya adalah tiga-tiganya butuh orang corporate affairs yang kuat ya. Yes. Kalau saya lihat ya. Yeah. Karena banyak berhubungan dengan bagaimana influencing policy dari pemerintah, tarif tadi yang Pak Firdaus bilang contohnya gitu kan, proteksi dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang hanya bisa, itu nggak bisa dilakukan oleh orang sales and marketing atau orang finance, karena biasanya kalau jadi CEO itu kan orang sales and marketing atau finance biasanya. Tapi di beberapa industri beda ininya, keperluannya. Ya, betul. Saya pikir untuk suatu pekerjaan yang disebut dengan government affair atau government relation,
we have to put our point, separuh ini ada di company, separuh kita ada di government. Oke. Dengan demikian kita punya balance. Nah, company apa sih kira-kira ada yang butuhkan. Nah, government apa yang dibutuhkan. Dan demikian kita bisa match. Karena begini, kita melihat ada kadang-kadang government juga ketidaktahuan mereka terhadap industri kita. Gimana sih kok? Oh, ternyata di industri tembakau ada ini ya. Ada petani tembakau ya. We have a partner with petani tembakau misalnya. Ada kemitraan. Nah, oh ada kemitraan. Kita kasih dia bibit, tanam, sudah kemudian setelah pada waktu panen kita beli dengan harga pasar. Ini mungkin tidak kelihatan di situ, Pak. Nah, kebunnya juga kita lihat di industri tembakau itu kan menghasilkan cukai negara. Ya, kalau tidak salah hampir daripada APBN kita totalnya 10%-nya dari cukai rokok. Nah, ini juga kita bicara dengan Kementerian Keuangan, dari BKF, Badan Kebijakan Fiskal, dan juga dari Bea Cukai. Karena produk ini adalah produk yang sangat mempunyai proses yang tidak gampang dijual di umum. Apalagi dulu di minuman beralkohol. Nah, itu juga sama, prosesnya tidak gampang. Nah, tapi yang kita lakukan adalah satu hal, apa yang company atau perusahaan kira-kira butuhkan, mari kita komunikasikan dengan baik terhadap government. Sama juga dengan government. Contoh misalnya, wah cukai nggak bisa naik tinggi-tinggi Pak ini, karena kalau naik tinggi harga rokok akan mahal. Berarti masyarakat punya buying power akan turun. Dia tidak bisa beli rokok dengan harga Rp50.000 misalnya. Dia punya capability beli hanya mencapai Rp25.000. Nah, itulah kita educate juga pada government. Nah, apa yang terjadi nanti? Akan terjadi disebut rokok ilegal. Dia akan downsizing, masuk ke beberapa produk yang lebih murah. Dan kalau sudah nggak ada produk murah lagi yang dijual, dia akan masuk ke rokok ilegal. Nah, jadi merokok itu di Indonesia itu aneh, Pak. It's a habit. It's a habit. Nah, jadi kalau kita bicara ke pedalaman, mungkin di Jawa, di petani-petani yang ada di ini, mereka udah biasa Pak ngelinting rokok, ngopi, singkong, rebus. Kelobot ya. Ya, kelobot benar. Jadi itu sudah habit mereka dari kakeknya, bapaknya, anaknya. Nah, tapi sekarang rokok ini kan berubah menjadi tren, berbeda sekarang, style. Ada vape dan sebagainya. Nah, jadi memang ini kalau menurut hemat kami, satu hal yang paling penting di dunia corporate affair, bagaimana kita mendudukkan posisi kita balance antara company side, also the government side. Karena kadang-kadang ini nggak ketemu, karena satu capability orang-orang di government relation ini kurang paham. Company maunya begini-begini, aduh kamu begini-begini dong, nggak bisa. Government punya keterbatasan seperti ini. Ayo kita coba matchkan. Ini menarik, sangat interesting Pak. Maka di dunia mungkin beberapa candidate untuk market government affair ini sangat langka sebenarnya. Compare with mungkin dengan finance, accounting, mungkin yang lain CFO, sangat langka. Jadi orangnya itu lagi, pindahnya nggak bakal jauh. Ini mereka lagi kenal. Kami saling kenal, karena tahu oh ya di sini dan sebagainya. Menarik memang. Iya. Atau mungkin jadi nanti malah apa ya Pak? Challenge-nya adalah pada saat dia berhubungan sama government, apa yang didikte oleh government, dia nanti malah push ke dalam company, kita harus melakukan ini karena peraturannya begini gitu loh. Tanpa bisa mencari titik temu, padahal sebenarnya fungsi utamanya adalah bridging gitu loh. Bagaimana istilahnya perusahaan tetap diuntungkan, tapi tetap comply dengan peraturan pemerintah kan, intinya itu kan. Jadi benar Pak. Jadi pada saat ini kalau kita bicara government, ada beberapa hal. Satu, membangun hubungan baik. A good relationship is very important with the government. Karena kalau dia melihat company kita bagus atau baik, pasti sometimes dia akan telepon kita. Pak, saya minta data dong Pak, dari sini gini-gini. Saya ada presentasi kepada Pak Menteri misalnya. Nah, kita support mereka dengan information ini. Nah, yang kedua, kita memberikan beberapa good point daripada industri kita seperti apa. Ya, contoh sekarang di pabrik baja sekarang. Di tempat kami, sekarang sedang melaksanakan konsep-konsep yang disebut dengan ESG, Environment Social Governance. Apa itu? Konsep-konsep adalah bagaimana kita berproduksi dengan yang lebih go green, lebih low carbon emission. Ini konsep-konsep yang sangat baru yang tidak dipahami oleh industri baja saat ini. Tapi kami lakukan itu 2 tahun lalu. Apa yang kita lakukan? Kita memasang solar panel PV. Ya, kita kerjasama dengan salah satu brand dari Total, dari Prancis. Proses MOU kita pasang. Kemudian kita juga mengukur, kita punya carbon footprint dari masing-masing produksi kita, laporkan kepada Responsible Steel misalnya. Nah, ini effort kita lakukan sehingga menjadi menarik. Wah,
ini sekarang lagi tren nih, bagaimana Indonesia mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih awal. Nah, ini belum semuanya melakukan itu, Pak. Sehingga ini menjadi role model bagi kita, dan banyak sekali kami diminta beberapa diskusi dengan pemerintah bagaimana suatu industri baja yang menghasilkan CO2 emission kok bisa concern ke masalah lingkungan, bisa memakai produk-produk yang atau mungkin melakukan proses produksi yang low carbon emission. Ini menarik. Nah, belum ada. Akhirnya kita bicara sama government, let's sit together and make a regulation. Saya bilang sejauh nggak ada regulasi, ini perusahaan tidak akan going there. Tapi buat regulasi yang ada roadmap-nya. Contoh, regulasi dibuat sekarang, roadmap 3 tahun ke depan nih. Perusahaan ini ngapain aja? Perlu ada pembaharuan mesin-mesin, pergantian mesin-mesin yang sudah lama, yang sudah nggak efisien, yang memboros listrik dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi challenging bagi kita, Pak. Jadi memang kita mesti bersama-sama dengan government juga nggak bisa main implementasi begitu aja regulasi, akan habis semua industri kita. Nah, perlu proses. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan. Kita mesti melihat opportunity ke depan seperti apa. Nge-trend sekarang masalah CO2 emission, how we measure, ya kan, how we reduce the CO2 emission di industri kita. Ya. Menarik, Pak. Yang paling menarik adalah kan Pak Firdaus ini kan sekarang reportingnya langsung ke pemilik ya. Yes. Pemilik yang udah puluhan tahun istilahnya menjalankan industri baja dan menguntungkan gitu, profitable business gitu loh. Yes. Gimana cara Pak Firdaus influence owner untuk istilahnya mengalihkan investasi ke electric furnace gitu ya? Terus bagaimana untuk comply dengan ESG dan sebagainya? Kan itu kan merupakan tema-tema baru ya, Pak. Correct. Iya. Yeah. Dan sebagai pengusaha mungkin dia bilang, ini untungnya apa buat kita? Impact ke bottom line-nya apa gitu? Kita bisa jualan lebih apa enggak nih? Gitu. Iya. Benar. Itu gimana Pak caranya? Oke, ini menarik. Jadi pada waktu saya join di GRP, pada saat mereka go public itu sudah di-manage oleh second generation. Jadi first generation founder-foundernya sudah tidak di dalam perusahaan lagi. Nah, second generation ini kita anggap sebagai leader-leader kita lah ya, yang mereka juga sekolah dari luar pulang, kemudian mereka duduk sama-sama ya kan, dengan asumsi dengan adanya ini mereka berpikir jika suatu perusahaan di-manage oleh family seperti ini sekian puluh tahun pasti tidak akan sustain. Jadi kita putuskan tidak ada family dalam suatu organisasi, semua profesional. Kemudian kita lakukan beberapa perubahan. Contoh perubahan. Kita akan apply digitalisasi. Kita akan apply mengenai SAP. Pada waktu saya masuk, Pak, tidak ada sistem. Semuanya pakai kertas. Nah, kok pakai kertas? Saya bilang, pakai Excel. Nggak bisa, suatu perusahaan pakai Excel kertas ya nggak mungkin kan. Nah, kita apply SAP sistem dengan sangat jerih payah, dengan berdarah-darah harus apply. Nah, kan kita beli SAP HANA 4 sistem yang integrated itu. Kemudian kita lakukan digitalisasi. Semua proses yang ada di dalam produksi harus benar-benar online. Kita akan capture ini, bagaimana heatnya, bagaimana konsumsi energinya, supaya kita bisa melihat ada masalah apa. Nah, kami terapkan juga satu sistem dalam AOT ya. IoT itu mengenai mesin-mesin itu punya suatu reporting, bagaimana keadaan umur mesin itu. Ya, jadi dengan mesin itu misalnya jangan sampai dia downtime, rusak. Kita kalau dia mesin-mesin sudah mulai membatuk-batuk nih, kita harus adakan maintenance. Nah, karena dalam industri kita kan continue semua waktu proses kita. Kalau ada yang satu intermittent aja yang rusak, itu kan downtime-nya luar biasa, mengganggu yang lain, dan itu sangat merugikan bagi industri kita. Jadi jangan sampai kita lakukan seperti itu. Kita pantau Pak semua Pak. Jadi demikian kita melihat, oh ya seperti ini. Ada yang loss juga kita pantau. Ini kenapa loss nih sekian persen? Di mana loss-nya, ada masalah apa? Nah, jadi itu dengan pantau gitu kita bisa mengcapture kita punya activity, kita punya proses, dan juga bottom line kita jaga. Nah, jadi ini yang menarik waktu itu 2 tahun lalu kita ada implementasi satu sistem yang disebut dengan no-man. No-man itu tidak ada orang di dalam jembatan timbang, wedging bridge. Biasanya kalau kita timbang barang-barang dari luar, pasti ada orang kan datang, tiket masuk kemana. Kita lakukan pembaharuan, kita implementasi disebut dengan no man on wedging bridge. Tidak ada orang. Pakai apa? Pakai QR code. Semua yang datang kita sehari sebelumnya mesti ada QR code. Nah, dia akan scan, masuk ini, oh ya ini untuk ngambil barang di sana, dia akan ke sana. Ini untuk scrap di sini. Jadi mereka sudah punya tahu mereka akan kemana. Tanpa ada QR code, truk itu tidak akan bisa masuk. Gate-nya tidak akan buka. Nah, pada waktu itu kemudian timbang kosong ambil barang.
Ambil barang pasti bang keluar juga mesti full kan. Dia juga hanya scan aja barcode-nya. Nah, keluar. Dalam sehari kita tahu siapa supplier, siapa vendor, truk yang akan masuk, dan truk itu di dalam ngapain, kemana aja, kita tahu semua. Dengan demikian kita bisa monitoring dengan baik. Ini juga menghilangkan beberapa isu-isu yang dulu kadang-kadang kalau ada orang kan kadang mereka suka nge-mail, ngasih amplop semuanya. Kita hilangkan itu semua, sehingga clean. Nah, ini konsep-konsep yang sedang kita jalankan, yang telah kita jalankan. Menarik memang ini konsep-konsep ini. Itu, Pak. Menarik ya, kalau saya lihat ini berarti Pak Firdaus sudah ngomong mengenai beberapa digitalisasi proses lah di dalam ini, dalam running business ya Pak ya. Ya. Kalau ke customer side-nya, digitalization initiative-nya apa aja Pak? Kita sedang kembangkan saat ini. Memang ini berproses, berproses dari pertama kali internal dulu, kemudian nanti kami juga akan kembangkan lagi satu scrap. Scrap selama ini kita masuk scrap ini agak sedikit unik. Barang-barang yang masuk ini agak susah visualisasinya dari checker aja. Oh, ini grade A, grade B, grade C. Kadang-kadang preferensinya berbeda-beda dengan supplier A, supplier B, supplier C. Nah, kita akan kembangkan. Scrap itu besi loak ya Pak? Ya. Kita scrap Pak. Nah, jadi kadang-kadang beli scrap itu Pak, truknya kan yang atas bagus semua speknya, grade A. Ternyata yang bawah itu grade B, grade C, bahkan tanah. Bahkan kami punya pipa Pak, ada pipa dalamnya dicor semen Pak. Kenapa berat kan? Weight per kilo misalnya Rp6.000. Makin berat suatu truk makin bagus value-nya. Nah, itu Pak, mereka bisa-bisanya pengepul aja berarti kalau gitu ya. Bahaya Pak, kadang-kadang kami temukan juga gas melon yang hijau. Waduh, ini ada gas melon, kalau masuk kita punya proses kan bisa meledak. Jadi ini yang kita sedang kembangkan, proses yang disebut dengan scrap AI. Jadi pada waktu kita bicara datang, kadang-kadang tidak ada orang menilai, oh ini grade A, grade B, grade C. Itu kan sangat subjektif. Ya, bisa aja dengan dia dengan supplier A dia bilang, "Oh, ini grade A semua nih." Yang grade B, grade C kan dengan yang lain lebih grade bawah karena perbedaannya Rp500 misalnya, ada perbedaan harga, perbedaan grade. Nah, jadi kita sedang kembangkan sekarang mengenai scrap AI, di mana nanti ada scrap datang, itu ada beberapa monitor yang foto-foto difoto semua. OCR ya Pak. Pokoknya dia foto. Terus sudah masukkan besi ukuran sekian grade A, besi ukuran sekian grade B. Dengan demikian dalam waktu hitungan nggak sampai 1 menit keluar grade B udah selesai. Ini juga menjadi menarik bagi kita karena ini scrap ini juga value-nya cukup besar. Jangan sampai nanti kan value tersebut kita beli dengan harga tersebut harga sekian, harusnya kan kita mendapatkan kualitas sekian kan. Jangan sampai kita mendapat kualitas yang lebih rendah. Ini menarik, makanya ini pengembangan ini menurut kami di industri baja harus dilaksanakan karena kita butuh informasi yang benar-benar up to date supaya kami bisa melihat apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau dilakukan nextnya. Produk kami kan produk komoditi Pak, harga baja, harga besi kan fluktuatif. Kalau kita memberikan penawaran kepada customer quotation for only 2 weeks period, nggak boleh lama-lama, nanti kita beli scrap lagi harganya beda lagi, proses lagi, produksi lagi 2 minggu lagi. Commodity price kita. Time sensitive ya Pak. Yes. Pak Firdaus, kalau kita bicara inovasi di dalam baja sendiri, apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini kita lihat banyak sekali produk-produk. Kita bicara carbon steel dulu Pak, karbon kita kan produk carbon steel. Produk kami itu sebenarnya saingannya sekarang kalau kita bicara kembali lagi, kalau kita mau berinovasi, kita mesti tahu dulu kebutuhan di masyarakat seperti apa. Ya, kalau kita bicara carbon steel yang ada semua pasaran semua akan sama. Antara company A, B, dan C semua akan sama. Carbon steel itu apa ya Pak? Jadi produk-produk kami buat sekarang, jadi dari scrap menghasilkan karbon yang beda dengan stainless steel. Kalau stainless steel di coating dia kan dengan stainless atau galvanis. Ini kami karbon nih yang abu-abu. Kalau galvanis itu yang lebih terang Pak, mengkilap. Jadi untuk carbon steel ini banyak dipakai buat inilah ya, konstruksi bangunan, betul. Di balik tembok lah nggak kelihatan gitu ya. Karena mereka suka ini Pak, dicor Pak di dalam. Jadi itu kan tidak kelihatan sebenarnya. Bagi kontraktor atau mungkin EPC mereka pikir yang penting saya cor, yang penting kan konkret kan. Kota konkretnya yang penting bagi mereka. Lain sama produk-produk yang tadi disebut dengan special steel yang galvanis, galvalum, itu kan appearance-nya kan bagus. Itu Pak. Kalau bicara ini yang karbon khususnya, menurut kami perlu ada diferensiasi produk.
ya, diferensiasi produk, kemudian nanti produk itu dikenalkan kepada customer. Nah, contoh baru-baru ini kami melakukan suatu kontrak kerjasama dengan data center. Ya, ada di Cikarang data center lah, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dan requirement mereka benar-benar sangat spesial, khusus. Ya, dengan spesial steel itu adalah kekuatannya untuk megapaskalnya, untuk strength-nya misalnya, ya di atas yang rata-rata normal, yang karbon. Ya, kemudian tensile-nya juga, tensile-nya ya, lekuknya atau patahnya lebih tinggi daripada yang karbon. Nah, tujuannya kami melihat kenapa kok memang mereka ada standar yang mereka requirement untuk data center. Nah, jadi ini sekarang kita melihat, oh ya berarti ini kebutuhan market ada di sana. Nah, itulah kita sekarang mengerjakan produk-produk yang khusus disebut dengan special strength steel. Nah, jadi kita mesti ada semacam suatu inovasi lah ya, dibedakan dengan yang lain yang ada dengan market. Karena kalau kita masuk di market yang biasa, pricing tadi itu akan menjadi happening, terjadi. Harga perang harga, nanti itu semuanya akan perang harga. Jadi kita susah untuk bersaing, harus masuk ke special spek yang benar-benar dibutuhkan. Dan ini perlu kembali lagi edukasi ke mungkin kepada customer, klien, kontraktor, mengapa kita pakai produk ini, apa benefitnya. Ya, kalau yang karbon itu mungkin komoditinya ya Pak. Ya. Jadi price sensitif. Ya, price sensitif, betul. Jadi customer itu bisa pindah produk cuma gara-gara perbedaan harga yang sedikit. Sementara yang satu lagi itu lebih custom mungkin ya Pak, untuk industri-industri tertentu. Iya. Selain data center ada lagi Pak yang mungkin membutuhkan baja-baja yang jenis yang istilahnya customized gitu ya? Iya, ada beberapa produk yang kita juga supply ke beberapa kayak kapal ya, plat kapal. Nah, shipyard misalnya, itu juga requirement beberapa specification yang khusus. Misalnya plat-plat yang ada sandblastingnya, ya protection, karena plat itu akan terhindar daripada korosif daripada dipakai di plat-plat kapal. Nah, ini juga kami juga ada supply ke beberapa kayak perusahaan PT PAL yang di Surabaya. Ya, nah ini mereka juga memakai karena kalau baja untuk kapal itu berbeda. Kalau kita ada special treatment punya, otomatis lebih durable ya, lebih kuat, lebih tahan lama. Nah, sebenarnya di Batam juga banyak sekali shipyard yang ada di Batam. Nah, ya kan, mereka juga pasti pakai bajanya banyak, plat baja. Ya, cuma galangan ya Pak, galangan kapal ya. Iya, betul. Di IKN juga sama, di IKN aja sendiri saat ini kebutuhan baja kita menurut data IISIA hampir sekitar 9,2 juta ton. Dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, karena kan membangun. Nah, memang betul kita harus benar-benar berkoordinasi atau mungkin berdiskusi dengan pemerintah. Baja-baja yang ada di IKN juga harus mempunyai SNI juga, mempunyai TKDN. Jangan sampai nanti baja-baja luar masuk, kemudian mereka nanti membangun. Contoh yang paling simpel, satu tempat di Morowali. Tahun lalu kami pernah ke sana, kami melihat banyak sekali smelter, kemudian banyak sekali industri-industri. Mereka masuk semua produknya dari luar Pak. Dia punya mesin, kemudian dia punya struktur, semua masuk dari luar. Waktu kami tanya, kenapa, kan bajanya ada di sini, Surabaya ada, di Indonesia ada. Nah, ada beberapa konteks mereka mendapat semacam G2G project. Nah, dengan G2G kan government to government. Jadi semua yang masuk tuh municipalitasnya mesti cepat, proses, bangun dan jadi. Nah, inilah yang kami juga sering keluhkan kepada mungkin Kementerian Investasi ya. Kalau memang sebenarnya kami nggak alergi dengan investasi. Kami senang ada investasi di Indonesia. Tapi kalau bisa produk-produk yang bisa dihasilkan di Indonesia, pakai produk Indonesia. Nah, ya kalau dia mesin-mesin khusus silakan masuk master list mesin-mesin khusus. Tapi kalau produk-produk yang bisa dibangun di Indonesia pakailah produk Indonesia. Tapi nggak terjadi seperti itu Pak. Nah, sehingga kita hanya menjadi penonton. Nah, nggak bisa supply. Excuse-nya jelas, this is a government project. Nah, jadi ini juga yang membuat kita kurang bisa berkembang. Mungkin udah dipaketin juga kali ya Pak ya. Iya, package dari dengan G2G-nya lah ya. Kontraktornya, G2G-nya gitu ya, sama lendernya segala macam, sama orangnya pas sekalian. Orangnya juga financingnya segala macam gitu ya. Iya. Oke. Ya, ada beberapa market yang mungkin memang agak penggarapannya khusus ya Pak Firdaus ya. Betul. Cuma sangat disayangkan aja Pak. Maksudnya
opportunity itu ada sebenarnya. Nah, mereka selalu beralasan kalau kami beli baja di lokal, speknya mungkin belum kita pakai, nanti deliverynya lama, mengganggu kita punya project, sehingga itu menjadi dipakai sebagai excuse sebenarnya. Tapi seharusnya pemerintah dengan suatu kode HS tertentu untuk baja-baja yang sudah bisa produksi dalam negeri harusnya diberikan izin untuk masuk, harus diberikan izin untuk yang lokal supply. Bahkan sekarang udah masuk ke kontraktor, Pak. Sekarang itu Pak, EPC yang ada sudah banyak EPC dari Tiongkok, Pak, datang, Pak. Datang untuk pekerjaan-pekerjaan kayak project-project yang thermal, yang di Pertamina, yang di Palembang. Beberapa kami juga kaget, tapi sempat didatangi oleh kontraktor dari Tiongkok datang. Pak, kami mau beli ini konstruksi untuk ini untuk project kami. Nah, ini sangat menarik. Kapan masuknya gitu? Mereka bisa masuk kemudian mereka pasca project Pertamina. Iya. Thermal. Aduh, saya bilang luar biasa memang. Iya. Got it. Pak, kalau kita bicara mengenai karir di industri baja itu apa sih yang dibutuhkan? Ini menarik. Sebenarnya kalau baja pasti lebih banyak kan metalurgi, Pak, ya. Orang-orang yang paham mengenai metalurgi, mengenai perbajaan. Saya pikir teknik-teknik industri misalnya itu dipakai. Sekarang yang paling banyak itu kalau saya melihat lebih cenderung ke arah fabrikasi, Pak. Fabrikasi ini sekarang lagi trending. Jadi ada suatu project, dia tidak hanya beli baja, tapi mereka bikin drawing buat kita. Ayo kita bangun suatu mungkin tempat ya. Dia drawing, dia desain, kemudian dia bangun. Nah, kita beberapa tempat fabrikasi udah mulai ramai sekarang. Jadi beli baja dan mereka kerjakan, mereka drill, ya kan. Kemudian mereka buat dia punya kaki dudukannya sampai di set, hanya mereka tinggal erection, tinggal berdiri, pasang. Nah, ini konsep yang kami kerjakan untuk ekspor juga, Pak. Ekspor market semua dalam bentuk drawing, jadi shipment ke negara tersebut, mereka tinggal berdirikan erection, kemudian mereka pasang semua, tuk jadi kayak Lego jadi, Pak. Yes, exactly. Nah, ini saya pikir project-project ini sekarang lagi mulai ada nih. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya market yang sangat berkembang. Nah, kemudian mengenai desain juga, kemudian kita lihat sekarang kalau kita bicara digitalisasi, bukan hanya di industri yang lain ya, Pak, ya. Ini juga sebenarnya di baja ini kalau mau modern, mau bagus, mau ibaratnya berkompetisi dengan bagus, harus pakai digitalisasi tersebut, Pak. Ya kan, IT, development itu saya pikir bisa diterapkan di dalam pabrik baja. Kami dulu semua nggak ngerti apa sih ini, kita nggak ngerti, tiba-tiba downtime, mati mesin. Ini mati berapa lama ini? 2 hari, 3 hari kita nggak produksi kan? Nah, jadi kalau kita bisa pakai suatu IoT yang benar-benar bagus, kita analisa, kita punya sistem semua, is very useful. Dan perusahaan Pak Firdaus juga meng-hiring untuk orang-orang seperti itu. Iya, Pak. Jadi bukan hanya meteorologi, kemudian dari IT semua, kita juga undang beberapa anak-anak muda ya. Ya, mereka IT mandate, kami juga lihat bagaimana mereka bisa berkontribusi buat kita. Supply chain juga penting, Pak, supply chain. Masih bisa, Pak, supply chain karena kan proses ini kan komoditi. Mau prosesnya seperti apa, mau belinya berapa banyak, stok berapa banyak sampai dia finish good. Nah, selama ini dulu kita lakukan proses-proses make to stock sebenarnya. Nah, sekarang kan bisa beralih make to order. Karena make to stock itu dengan stok banyak. Dulu kalau konsep-konsep orang lama dulu, yang penting customer datang, saya mau beli ini semua ada. Wah, ya kan, bagus. Ternyata setelah kita lihat dari 50 SKU, hanya 20 SKU yang jalan, yang 30 SKU nggak jalan. Nah, ini memberatkan. Belum lagi baja storage-nya ruang kan gede. Bukan itu. Jualan mie instan. Ini Pak, mati, Pak. Saya punya cash flow jadi terganggu. Saya punya nggak jualan, memberatkan. Saya punya financial report akhir tahun, inventory besar. Nah, jadi sekarang kita kurangi. Dulu konsepnya adalah produksi seefisien mungkin, untuk stok nggak bisa. Produk to order. Make to order, ada order kita produksi as is, udah deliver. Jadi kita mengurangi. Produk-produk yang nggak yang slow motion, yang slow moving kita hilangkan. Kita nggak produksi lagi, Pak. Nah, demikian kita fokus ke 20 item ini misalnya, 20 item SKU saja. Nah, ini memang yang kedua juga kita bilang, aku melihat bahwa sekarang perlu ada kolaborasi. Contoh, pabrik kami hanya bisa produksi barang ABC.
pabrik lain bisa produksi barang XYZ. Jadi kalau ada customer minta, wah saya punya barang banyak banget. Oke Pak, saya hanya bisa fulfill yang ABC aja Pak. Yang selebihnya saya nggak bisa, silakan ke yang lain. Dengan demikian terjadi suatu distribusi daripada ekonomi yang cukup baik. Tempat lain yang tempatnya juga bisa supply. Nah ini yang sudah kami jalankan juga dalam 3 tahun terakhir ini. Kami punya asosiasi, teman-teman mana yang nggak bisa produksi, yang kita nggak ada, kami kasih ke mereka. Sehingga tuh project itu berkolaborasi antara company A, B, dan C misalnya. Nah ini menarik Pak, saya pikir memang konsep-konsep ini harus dikembangkan. Dan mungkin tidak terjadi di industri lain ya Pak? Saya belum lihat sih. Belum lihat tuh saya. Karena kan kompetisi tetap ada semua. Nah, kompetisi sejauh barangnya berbeda nggak masalah menurut kita kan Pak. Nah, karena satu project itu kadang-kadang kebutuhannya banyak sekali jenis besinya, bajanya. Nah, kami hanya bisa supply 3 nih, yang lain nggak bisa. Jadi kita introduce dengan yang lain. Dan itu terjadi Pak, dan bisa dan juga bisa berkolaborasi akhirnya. Oke. Nah, tadi bicara mengenai rekrutmen ya Pak, yang bisa diserap oleh pabrik baja seperti perusahaan Pak Firdaus itu apa biasanya? Fresh graduate, ada bidang-bidang tertentu mungkin, atau harus ada pengalaman tertentu? Jadi kalau untuk rekrutmen kita lihat dulu need-nya Pak. Di level apa kebutuhannya? Apakah di level mungkin supervisor, manager, sampai senior manager, sampai mungkin GM, sampai director lah. Nah, kalau kita lihat karakter-karakter yang ada, memang untuk level-level manager up, at least mereka punya ada pengalaman, ya pengalaman di industri lain lah. Nah, karena kami agak sulit untuk recruit yang fresh graduate. Karena kita maunya datang ready for work, ya kan, dengan pengalaman mereka. Nah, jadi itu. Jadi untuk yang mungkin yang manajer bawah itu terbatas, mungkin pengalamannya mungkin jauh lebih kecil. Kalau yang manajer minimal pengalaman 3-5 tahun. Nah, kalau yang supervisor di bawah mungkin pengalaman di bawah 3 tahun masih bisa. Ya, kemudian kalau yang fresh graduate kami pun ada, tapi mereka tidak masuk langsung ke operation. Mereka lebih banyak ke spotting lah ya. Nah, spotting dulu ke tim finance, spotting dulu ke tim ini, melihat dulu mereka bekerja seperti apa. Kemudian kalau sudah lulus baru kita rekrut atau tidak, masih kita pertimbangkan. Tapi kalau untuk yang employee yang di operation itu benar-benar harus punya skill. Nah, hanya skill minimal 2 atau 3 tahun skill. Yang welder misalnya, drill itu pasti harus punya skill Pak. Karena nggak mungkin tiba-tiba lulus dari teknik atau gimana tiba-tiba suruh kerja kan, dibingung nanti takutnya weldernya dan juga safety ya. Nah, sangat penting bagi mereka. Banyak nyerap anak SMK berarti Pak mungkin ya? Daripada S1 ya berarti kalau gitu ya? Kalau untuk yang di ini soft floor ya, untuk yang operation, betul. Betul. Banyak nggak sih karyawan sekarang Pak, total? Untuk di tempat kami sekarang itu ada hampir 3.000-an karyawan. Jadi dengan 3 shift kerja ya. 3 shift kerja, 3.000-an termasuk office ya. Nah, office. 3.000-an. Intake-nya berapa orang itu setiap tahun? Apanya maksudnya? Karyawan baru. Karyawan baru saya pikir gini. Level fresh graduate. Jadi untuk yang operation quite stable mereka. Ya, dan kawan-kawan di operation saya lihat untuk di soft floor itu bekerja sudah hampir 15-20 tahun. Bahkan 25 tahun. Artinya mereka sudah rutin bekerja di situ. Ya, skill. Nah, yang sekarang ini kita coba lihat yang challenging adalah untuk employee kawan-kawan yang ada di office. Manager up. Karena mereka datang dari industri lain, kemudian masuk dari industri baja yang notabene bagi mereka kan is new, ya kan, new for adaptationnya gimana, skillnya, bagaimana mereka bisa masuk sini, people-nya, ya kan, environment-nya. Nah, kedua juga menjadi challenging karena lokasi kita kan jauh dari ibu kota Jakarta. Jauh ya di daerah Bekasi ya. Nah, ini juga yang menjadi concern mereka. Wah, ini tempatnya jauh ya, bukan di city, bukan di Jakarta. Jadi challenging di situ. Walaupun kita sediakan tempat semacam mes ya buat mereka ya di sana. Nah, itu this is a challenging one. Jadi kan industri kita kan di daerah Cikarang, Cibitung situ kan ya. Jadi kalau mereka bolak-balik mungkin dari Jakarta juga is quite challenging kan dengan traffic ya. Nah, jadi itu sebenarnya di situ sih. Tapi intinya sebenarnya peluang kerjanya itu ada di perusahaan Pak Firdaus berarti kalau gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan di luar sana kan pengangguran banyak gitu kan gitu loh. Saya cuma berusaha membuka gitu ya bahwa yang namanya karir itu bukan cuma di
city gitu Ya. kan, bukan cuma di sektor keuangan atau di sektor fast moving consumer goods Ya. atau di sektor media gitu loh. Iya, iya. Ada industri-industri yang memang masih terbuka gitu loh, masih ada peluang untuk ke sana gitu loh. Betul. Tapi ya harus ready, tinggal di Cikarang gitu Iya. kan, ya kan. Market sebenarnya ada, cuma kadang-kadang mungkin dari kawan-kawan ada choice pilihan. Kenapa sih jauh banget? Saya kan bisa di kota. Iya. Saya kan jauh loh. Iya. We provide you, penginapan kan? Ada tempat kok, akomodasi, Anda bisa ambil. Betul. Beberapa yang anak-anak muda kemarin kami hire juga sama, tinggalnya di Iya. Jakarta dan di Bandung. Mereka datang hari Senin, Iya. kemudian mereka tinggal sana sampai hari Jumat, sore mereka pulang. Iya. Nanti balik lagi. Iya. Nah, kami Iya. sediakan fasilitas apa? Iya. Ada lapangan futsal, Iya. mini soccer, volley, Iya. ya badminton. Iya. Jadi mereka juga bisa olahraga sore-sore kalau sudah selesai misalnya. Iya. Jadi we provide them the Iya. facility semua, Pak. Iya. Nah, ada Iya. fitness center juga ada. Jadi Iya. kalau mereka mau sebenarnya tempat-tempat kami itu masih punya fasilitas olahraga buat mereka juga. Iya. Nah, Iya, jadi mereka juga nggak jenuh kan, Pak. Iya. Pak, ini pertanyaan orang awam. Pabrik baja itu temperaturnya kayak apa sih? Waduh. Pernah kerja di pabrik baja? Jadi kalau saya sering bercanda, Pak, dengan teman-teman, hati-hati masuk pabrik baja. Kita bukan pabrik makanan minuman, bukan pabrik permen karet atau pabrik permen bonbon, saya bilang. Ini industri yang sangat-sangat high risk dalam sisi safety, keamanan, bahkan kepada employee kita di bawah. Kalau tungku mengenai peleburan saja itu sampai 1600 derajat Celcius. Apapun yang masuk ke dalam akan cair, Pak. Besi apapun akan cair. Jadi panasnya sampai segitu. Belum lagi produk-produk yang keluar dari proses produksi. Itu jarak 25-30 meter aja, heatnya masih terasa panasnya. Nah, jadi kami sampaikan tetap harus menggunakan safety ya. Mereka seragam mereka itu selalu yang sarung baju tangan lengan panjang untuk menghindari beberapa mungkin letupan-letupan dari proses ya, sarung tangan yang lebih tebal, helm dan sebagainya, sampai kacamata safety lah ya. Jadi kami kalau terima tamu itu, Pak, dari luar, misalnya mereka mau ke plant ya, mau ke pabrik, kami hanya batasi maksimum hanya 12 orang, nggak boleh lebih. Karena itu akan takutnya kemana-mana kan, lain sama mungkin SMP SMA yang masuk pabrik banyak olahan minuman, semuanya kan otomatis semua safety. Tempat temperaturnya dingin, nggak ada, kotor semua, panas. Mesti pakai safety shoe lagi. Karena apa? Kadang-kadang ada scrap yang meruncing, Pak. Kita nggak tahu injak, waduh, itu bahaya sekali. Jadi kami sangat sangat concern ke masalah safety. Termasuk kita punya employee yang di shop floor. Kami sampaikan, please jangan sampai terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan itu kadang-kadang kecelakaannya kebanyakan human error. Lupa ini, kemudian nggak tahu ini. Nggak pakai helm, boots. Kalau sudah kejadian kan kita juga kasihan. Kalian bekerja bekerja dengan baik, itu otomatis keluarga juga mengharapkan mereka kembali dengan safe juga sampai di family. Jadi kami selalu selangkah seperti itu. Kami selalu jangan sampai ada korban aja dalam konteks kita, karena itu sangat tidak baik sebenarnya. Got it. Banyak human error semuanya, hampir semua human error kok kita lihat. Got it. Oke. Last question, Pak Firdaus. Tantangan industri baja ini ke depan apa? Ini sangat menarik ya, Bung Hendriko. Sebenarnya kita juga harus berdiskusi ini dengan semua stakeholder, karena tidak bisa hanya sektor swasta atau private sektor saja dalam hal ini. Semua pemerintah, ya kan, semua kita diskusi. Kembali lagi, sesuatu negara yang maju yang kuat, industri bajanya harus kuat. Bagaimana harus kuat? Tentu perlu ada kolaborasi dan juga alignment dengan pemerintah. Apa kira-kira pemerintah yang akan membangun ke depan? Misalnya sekarang kan masa Prabowo ya. Saya lihat ada rencana bangun 3 juta rumah. Ya kan, perumahan pasti butuh baja. Nah, apalagi misalnya. Nah, ini perlu di alignment dengan kita. Industri-industri mungkin asosiasi. Ini ada project untuk pemerintah. Ini seperti apa? Bagaimana swasta bisa terlibat? Bagaimana mungkin kawan-kawan yang lain terlibat sehingga kolaborasinya muncul di situ. Ya. Kedua, usahakan benar-benar memakai produk dalam negeri. Ya.
kecuali produk dalam negeri nggak ada, silakan import dipakai karena ada mungkin spesialitas yang tidak bisa diimport, tidak bisa dipakai untuk dalam negeri. Contoh produk-produk mungkin otomotif yang tipis, yang coating, special coating kan beda. Tapi untuk industri untuk pembangunan, saya yakin semuanya bisa produksi dalam negeri. Nah, kemudian juga proteksi pelindungan terhadap semua baja-baja yang bisa dibuat dalam negeri. Pelindungan terhadap berapa? Terhadap medis misalnya tadi kan, safeguard, aplikasi anti dumping. Sekarang ini prosesnya masih panjang, Pak. Proses safeguard anti dumping butuh waktu 2 tahun baru di-approve. Di industrinya udah kemana 2 tahun nggak tahu kemana. Jadi ini sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Jadi ini sangat disayangkan. Nah, kemudian yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perindustrian mengenai SNI, TKDN, ya, yang lokal konten. Kalau bisa ini semua harus mandatory, jangan volunteer lagi. Ya banyak yang ilegal itu nggak ada SNI-nya ya, Pak. Nggak ada SNI karena sifatnya volunteer, nggak bisa, harus mandatory. Nggak ada SNI di pasar, kalau dicek sama kepolisian atau apa udah langsung ditahan. Nah, inilah effort-effort yang memang harus dilakukan oleh pemerintah sama kita bersama-sama. Jadi kami juga nggak bisa sendiri. Kami kalau ini ada masalah lagi nih, Pak, tolong dong. Tapi kan nggak bisa setiap hari begitu, Pak. Nah, inilah yang kami sampaikan. Perlu ada task force sebenarnya, task force yang baik semuanya. Mari sama-sama dengan asosiasi, pemerintah, kemudian edukasi, pakailah produk-produk baja yang berstandar nasional, kan begitu. Nah, jadi ini akan membuat mereka menjadi lebih terbuka wawasan. Nah, jadi kami juga bisa berproduksi dan akan menjadi menyumbangkan lah ya. Betul. Untuk industri dalam negeri kita makin maju. Iya. Ya, terutama karena pengusaha ini yang sudah invest bertahun-tahun di industri ini, Pak, kan. Kita berusaha attract foreign direct investment dari luar gitu. Sementara di dalam ini, ya kenapa nggak dibantu dulu? Jadi yang banjir dari itu banjir beberapa keluar, yang nggak tahu masuknya kadang-kadang kata orang becok itu Spanyol. Kok Spanyol? Separuh nyolong. Spanyol separuh nyolong. Dia bikin perusahaan bener, yang bawa juga nggak bener, dia bilang. Aduh, saya bilang, nah inilah kata-kata kamuflase. Siap. Terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih waktunya. Ini pasti insightful banget buat pemirsa di rumah di industri baja. Jarang-jarang kita ngomong soal baja. Ya harus ada balancing lah, industri yang lain juga ada, baja ada, sehingga lebih enrich nantinya nih. Lebih enrich ya. Semoga lebih sukses lagi Pak. Ya, ke depan. Welcome. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Oke. Thank you.